Baik, saya mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai malas membuka mulutnya. Kita coba sekali lagi mana semangatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ngantuk, semoga tidak bosan, semoga yang tadi harapannya sudah selesai sesi pertama, waktunya pulang ternyata belum, masih ada sesi kedua. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya juga iri dengan ibu moderator yang pertama. Saya juga mau berpantun untuk kali ini. Bantuan cakepnya ya, Bapak Ibu. Ya. Cakep aja, jangan cantik. Pagi-pagi minum kopi robusta. Kopinya diminum sambil rebahan. Walaupun AI katanya serba bisa, tetap gurulah yang selalu siap dengan perubahan. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fitria Rahmawati dari SMP Darul Muta'alimin yang pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai moderator untuk sesi kedua, sesi berbagi praktik baik dari kelas SMP Sidoarjo 2. Adapun untuk susunan acaranya kurang lebih sama seperti sesi 1 ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada 2 narasumber, ada berbagi praktik dari narasumber pertama, dilanjutkan dengan berbagi praktik baik dari narasumber yang kedua, dan yang terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja saya undang teman saya yang pertama terlebih dahulu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman yang tadi maju dan yang akan maju sekarang adalah teman-teman yang memang sudah terpilih dari kelasnya, yang memang yang terbaik dari kelasnya. Mudah-mudahan dari apa yang akan disampaikan nanti bisa memotivasi kita untuk lebih meningkatkan kreativitas kita dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk teman saya yang pertama, teman saya yang akan saya undang ini, beliau sudah mendedikasikan kemampuannya, hidupnya dalam dunia pendidikan sudah lebih dari 15 tahun. Ibu 3 orang anak ini yang dulunya pernah bekerja di bidang industri, yang kemudian menerjunkan dirinya dalam bidang pendidikan dengan motonya yang sangat luar biasa, yaitu guru bukan hanya sekedar profesi dan latar belakang pendidikan, tapi guru itu adalah sebuah panggilan hati. Saya persilahkan dengan sangat hormat kepada Ibu Diah Mustikasih, sarjana saya dari SMP Al-Muslim. Selamat datang Ibu Diah di panggung yang berbeda ini ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya saya undang teman saya yang kedua. Ibu 1 orang anak ini adalah ibu muda, meskipun masih muda, dengan pengalaman mengajarnya sudah 8 tahun ya. Beliau mengajar pendidikan agama Islam lulusan UINSA Surabaya dengan moto yang sangat simpel tapi sangat bermakna, yaitu tidak perlu terobsesi, cukup lakukan yang terbaik. Kami undang ke panggung Ibu Umi Nadifah, sarjana pendidikan dari SMP Raudatul Jannah. Selamat datang Ibu Iva. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tidak perlu panjang lebar karena waktu juga sudah semakin siang. Untuk kesempatan yang pertama akan saya berikan kepada teman saya dari SMP Al-Muslim, Ibu Diah Mustikasih, untuk memaparkan atau membagikan praktik baiknya dengan judul implementasi pembelajaran mendalam pada proyek kurikuler Business Plan Action dengan pendekatan inquiry kolaboratif. Semoga nanti dengan pemaparannya kita bisa mengambil yang positif-positif sehingga kita bisa terus berinovasi. Kepada Ibu Diah Mustikasih, sarjana sains D, silakan. Terima kasih kepada Ibu Fitri. Mohon izin untuk turun di bawah aja, Bapak Ibu. Ikut sesuai dengan iramanya karena ini sudah siang ya, jadi LCD-nya juga
mulai goyang-goyang. Seperti teman-teman yang ada di belakang ini juga sudah mulai beranjak dari tempat duduknya, sudah mulai muter-muter sehingga tempat duduknya sudah mulai banyak yang kosong. Okay? Baik, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, para kepala sekolah ataupun yang mewakili, Bapak Ibu fasilitator yang sudah membersamai kami selama 3 bulan ini, rekan-rekan guru dan juga rekan-rekan pelatihan PM3. Mohon izin saya Diah Mustikasih dari SMP Al Muslim mewakili kelas Sidoarjo 2 untuk menyampaikan praktek baik sekolah kami yang berjudul Implementasi Pembelajaran Mendalam dengan pendekatan inquiry kolaboratif pada proyek co-curricular Business Plan Action. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Saya sudah bahagia tadi. Oh, sudah agak nggak tegang karena tamu undangan yang utama sudah mulai berkurang, gitu ya. Semakin tidak tegang lagi karena LCD-nya tidak tayang. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Kita bersepakat di kelas SMP 2 bersepakat untuk pakai baju merah ya. Itu menunjukkan bahwa kita berani menghadapi tantangan perubahan. Kan bukan berarti berduka ya karena ada perubahan kan boten ya Pak. Baik, latar belakang yang kami ambil dari kegiatan proyek co-curricular ini yang pertama, sekolah kami memiliki program unggulan leadership di mana dari program ini diharapkan siswa memiliki jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial, dan jiwa entrepreneurship. Namun masalahnya tidak semua anak memiliki potensi entrepreneurship yang baik. Oleh karena itu kita butuh wadah untuk bisa mengimplementasikan program tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan kolaborasi dan komunikasi siswa-siswa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga yaitu pemahaman siswa atau pemahaman murid yang masih berpikir bahwa materi pembelajaran itu terpisah dan tidak saling terkait. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu kegiatan yang bisa mengakomodir latar belakang tersebut. Nah, akhirnya kami para guru di SMP Al Muslim membuat solusi. Mohon izin Bapak Ibu fasilitator mengutip dari tema hari ini, bersinergi dan berkolaborasi. Jadi kami bersinergi dan berkolaborasi, duduk bersama sebagai tim inquiry kolaboratif antar guru mata pelajaran, yaitu mata pelajaran leadership, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Yang kami lakukan adalah melakukan analisis capaian pembelajaran, di mana dari analisis capaian pembelajaran tersebut kita ketahui ternyata ada beberapa materi yang bisa dikawinkan atau diintegrasikan menjadi satu kegiatan proyek co-curricular. Karena ini merupakan proyek co-curricular, maka kami tidak hanya melibatkan guru mata pelajaran tetapi juga wali kelas sebagai fasilitator proyek. Pendekatan inquiry kolaboratif yang kami lakukan mulai dari tahap assess sampai dengan measurement. Dari tahap assess yaitu identifikasi permasalahan, kami mengidentifikasi materi pembelajaran yang terintegrasi, kemudian kami menganalisis profil lulusan apa yang mau dicapai atau ditingkatkan lagi dari sekolah kami, kemudian kami menganalisis program sekolah apa yang menunjang dengan kegiatan yang akan kami lakukan. Kemudian tahap yang kedua, tahap desain. Kami para guru merancang bersama modul proyek, kemudian membuat perencanaan atau proposal proyek bersama dengan anak-anak, kemudian kami menyusun timeline antara guru mata pelajaran dan wali kelas sehingga antara materi dengan proyek bisa berjalan sinergi. Yang ketiga yaitu implementasi atau pelaksanaan dilakukan dengan action dari guru mata pelajaran sebagai tim kolaboratif dan wali kelas sebagai fasilitator proyek. Kemudian untuk measurement dan reflect digunakan untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana efektivitas dari program proyek tersebut. Untuk measurement assessment ini disusun
oleh guru mata pelajaran terkait materi yang memang diintegrasikan dan juga oleh fasilitator terkait proses proyek yang sudah dilakukan anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa proses itu proyek tidak berorientasi pada produk. Produk hanyalah side effect dari proses yang sudah dilakukan anak-anak. Oleh karena itu selama proses perlu diadakan measurement atau pengukuran. Adapun implementasi pembelajaran mendalam pada Business Plan Action ini adalah yang pertama prinsip pembelajaran mendalam. Seperti kita ketahui ada 3 prinsip yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Untuk kegiatan perencanaan aksi yang melibatkan siswa secara menyeluruh dan memberikan ruang siswa untuk mengeksplorasi ide-idenya, maka itu menunjukkan prinsip pembelajaran mindful dan joyful. Kemudian eksekusi proyek bersama dengan guru dan juga sesama siswa dalam pembagian tugas itu mengakomodir prinsip pembelajaran meaningful, dan evaluasi serta refleksi akhir secara menyeluruh ini mengakomodir prinsip pembelajaran mindful dan meaningful. Tentu saja prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar ini tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan. Maka jika prinsip pembelajaran ini sudah kita terapkan, maka harapannya murid-murid akan mendapatkan pengalaman belajar mulai dari tahap memahami, mengaplikasi sampai dengan merefleksikan. Dan kerangka pembelajaran yang kita gunakan pada pembelajaran mendalam ini dari praktek pedagogis yaitu penerapan project based learning. Sepertinya suara saya berkompetisi dengan peserta yang ada di belakang. Selanjutnya kemitraan pembelajaran, kami melibatkan kemitraan dengan orang tua sebagai narasumber, kemudian UMKM sebagai reseller produknya anak-anak. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan digital dalam angket, poster, kemudian promosi publikasi, dan tentu saja lingkungan belajar yang mendukung. Proyek kurikuler ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada murid dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi sebuah rencana bisnis plan sehingga bisa diaplikasikan melalui kegiatan praktek secara langsung melalui inquiry kolaboratif dengan tujuan untuk mencapai 8 profil lulusan yaitu kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Aksi kami ini dituangkan dalam bentuk best practice berdasarkan situasi yang sudah saya sampaikan di latar belakang di depan. Kemudian tantangan kami yaitu mengakomodir keberagaman anak-anak karena ternyata tidak semua anak-anak memiliki potensi entrepreneurship yang baik sehingga kita perlu mengarahkan. Oleh karena itu kita berangkat dari masalah dan kita menerapkan design thinking mulai dari tahap empathize sampai dengan tahap tes untuk menjawab tantangan tersebut. Dan ini adalah aksi anak-anak, mulai dari angket atau survei. Ini adalah contoh angket yang dibuat anak-anak. Jadi sebelum jualan produk, anak-anak bikin angket dan survei dulu, kemudian menyusun proposal, kemudian anak-anak membuat memproduksi dan uji pasar, enak tidaknya, sesuai tidaknya, kemudian nanti diperbaiki lagi. Kemudian dipromosikan secara digital dan offline serta melakukan penjualan dengan sistem PO dan langsung. Dari kegiatan ini diperoleh hasil dan refleksi, di mana hasil dan refleksi ini memberikan dampak kepada murid dan juga guru. Bagi murid-murid, kegiatan tersebut dapat memberikan pengalaman nyata karena tidak sekedar teori, anak-anak terlibat langsung. Kemudian tumbuh rasa percaya diri dari murid untuk berani mengambil risiko. Yang ketiga, mampu berpikir kritis, kreatif untuk menyampaikan ide-ide dan solusi yang kreatif. Kemudian anak-anak mampu menerapkan komunikasi etis dan kolaborasi yang bermakna sesuai dengan target profil yang mau kita capai. Dan yang terakhir yaitu anak-anak sudah mulai berpikir tentang kemandirian finansial. Bahkan ada yang komentar, ini kalau misalnya aku nanti punya usaha seperti ini terus, wah enak ini nanti uang jajan keuntungannya bisa aku simpan, uang jajannya mama nanti bisa aku gunakan untuk kebutuhan yang lain gitu. Dan untuk guru dampaknya adalah bisa meningkatkan kualitas budaya kolaborasi antar guru, meningkatnya kemampuan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran mendalam. Kemudian guru bisa memberikan
belajar untuk memberikan ruang kepada murid dengan seluas-luasnya, terutama murid-murid yang memiliki ide kreatif. Kemudian guru memiliki inspirasi praktik yang bisa direplikasi dan lebih memahami perannya sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Ini sedikit cuplikan ya, tapi tidak tahu ini moderator kalau waktunya sudah tidak cukup ya tidak perlu saya tayangkan. Oke, nah, ini sebagai bukti kalau sudah terlaksana ya Bapak Ibu ya. Ini dilaksanakan di bulan Oktober kemarin. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf tadi moderator buka dengan pantun, izinkan saya juga menutup dengan pantun. Monggo. Jadi hari ini adalah hari pantun. Liburan sekolah ke Pulau Dewata. Mana cakepnya? Jangan lupa mampir wisata menyelam. Pengen dapat pengalaman belajar nyata? Cakep. Mari terapkan pembelajaran mendalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Dian Mustikasih Sarjana Sains dari SMP Al Musri. Sebelum saya melanjutkan ke narasumber yang kedua, setelah kita mendapatkan paparan praktik baik tentang proyek Business Plan Action yang luar biasa, Bapak Ibu mohon untuk tetap bisa berada di tempat duduk. Ya, jadi kita sudah belajar selama kurang lebih 2-3 bulan ini, di mana kita tahu bahwa salah satu ciri khas pembelajaran mendalam itu adalah memuliakan, ya. Jadi mari kita muliakan rekan-rekan kita yang masih ada di depan dan yang masih berkenan berbagi yang ada di depan, tanpa mengurangi rasa hormat. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami sampaikan mohon kepada teman-teman yang masih berada di galeri, showcase, diharapkan untuk kembali duduk menyaksikan talk show yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman kita yang luar biasa hebat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah diberi paparan tentang Business Plan Action yang mengajari anak-anak murid-murid kita untuk berwirausaha, bahkan sampai ke mandiri finansial. Wah, itu keren sekali Bu Dia ya. Baik, kami lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, yang tidak kalah kece-nya, yang tidak kalah ilmu yang akan kita dapatkan nanti. Baik, mari kita sambut bersama Ibu Umi Nadifah dengan judul Menghayati Asmaul Husna dengan mengembangkan karakter dan keindahan melalui seni kaligrafi. Kepada Ibu Umi Nadifah SPD, silakan. Cek. Mohon izin Bapak Ibu, saya peserta terakhir di showcase ini. Semoga masih semangat nih. Meskipun kursinya banyak yang kosong, insya Allah nggak mengurangi semangat saya untuk tampil hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya mewakili dari SMP Rodatul Jannah Waru Sidoarjo. Mungkin banyak yang sudah tahu ya, anggap saja begitu ya. Kali ini kalau yang belum tahu, insya Allah tahu dari SMPRJ. Saya akan berbagi pengalaman praktik baik pembelajaran mendalam yang saya lakukan di kelas saya, yaitu dengan tema Menghayati Asmaul Husna, mengembangkan karakter dan keindahan melalui seni kaligrafi. Oh iya, saya belum perkenalan. Saya kebetulan guru PAI. Nah, ini yang saya ambil adalah materi Asmaul Husna. Baik. Di sini saya mengambil berdasarkan latar belakang, yaitu rendahnya motivasi belajar murid jenjang 8. Nah, saya mengajar jenjang 8. Dan karakteristik materi Asmaul Husna yang tidak hanya sekedar menghafal, namun di mana itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berangkat ini dari permasalahan di materi saya, Bapak Ibu, selama ini kita belajar
Asmaul Husna itu kan kadang cuma menghafal saja ya, cuma tahu oh hafal 99 Asmaul Husna. Tapi jarang sekali kita itu anak-anak itu tahu maknanya. Jangankan tahu maknanya ya, maknanya saja nggak tahu, apalagi untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, dari permasalahan inilah saya melakukan ada solusi yang saya lakukan, yang saya terapkan, yaitu saya melakukan inquiry kolaboratif bersama dengan guru SBDP atau prakarya untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek pada materi Asmaul Husna dan seni lukis. Nah, anak-anak itu kan kalau suruh melukis, menggambar kan senang sekali. Nah, saya inisiatif untuk bagaimana anak-anak ini juga gembira. Caranya memaknai Asmaul Husna tapi dengan cara menggembirakan tuh gimana ya? Dengan melihat potensi mereka yang senang menggambar, senang melukis gitu. Biasanya SBDP kan menyenangkan gitu. Akhirnya saya mengajak guru SBDP itu untuk melakukan inquiry kolaboratif gitu. Kemudian sebelum saya melakukan pelaksanaannya, saya melakukan perencanaannya terlebih dahulu. Yang kami lakukan adalah saya bersama guru SBDP ini sepertinya sama seperti tadi di sesi 1 yang tampil kebetulan guru PAI dan guru prakarya, cocok ini. Yang saya lakukan pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu, yaitu menyajikan data tentang rendahnya motivasi belajar di kelas saya, kemudian menganalisa penyebab rendahnya motivasi ini apa sih anak-anak. Oh, ternyata sepertinya mereka itu kalau suruh menghafal aja itu kayaknya bosen, malah PAI gitu-gitu aja, malah ngapalin terus ngantuk ceramah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua saya mendesain perencanaannya, kemudian mengintegrasikan konten Asmaul Husna dengan seni kaligrafi sehingga murid tidak hanya hafal tetapi mampu memahami makna dari Asmaul Husna yang dipilih untuk menjadi fondasi. Mengapa dia memilih, oh saya memilih Asmaul Husna Al-Malik untuk saya jadikan kaligrafi nih. Kenapa kok saya memilih Al-Malik nih? Oh, karena saya nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Jadi mereka selain untuk melukis Asmaul Husna Al-Malik itu, mereka juga harus paham makna di dalamnya gitu. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, mengimplementasikan, saya dengan guru SBDP mengimplementasikan desain pembelajaran yang telah dirancang. Dan yang terakhir adalah refleksi dan perubahan apa yang kami lakukan, yaitu mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran serta menyusun tindak lanjut dari hasil diskusi kami tadi. Nah, kemudian inilah muncul dari perencanaan. Oke, ini tadi kami merujuk pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang saya ambil adalah murid memahami rukun iman dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman. Nah, ini TP-nya adalah kalau di mapel saya ya, ini murid mampu menjelaskan iman kepada Allah dengan memaknai Asmaul Husna melalui seni kaligrafi ya. Iman itu kan banyak, iman itu ada 6. Nah, ini yang saya pelajari adalah iman kepada Allah. Salah satunya untuk mengetahui asma-asma Allah. Kemudian dimensi DPL-nya yang saya ambil di proyek ini adalah keimanan, kemudian kreativitas dan komunikasi gitu. Nah, ini adalah integrasi prinsip pengalaman dan aktivitas pembelajaran Bapak Ibu di pembelajaran mendalam itu kan harus ada kita menerapkan prinsip dan juga pengalaman belajar ya. Yang pertama ini terkait dengan aktivitas anak-anak menganalisis studi kasus nyata yang mengilustrasikan Asmaul Husna. Ini jadi anak-anak saya beri studi kasus nyata tentang kehidupan mereka, isu-isu yang ada di sekolah begitu. Kemudian kalau anak-anak diberikan contoh real itu kan kadang langsung bermakna, ngena begitu nih. Kalau kita hanya membacakan dari buku pengertian begini itu kan hanya lewat saja. Nah, ini kami memberikan suatu studi kasus supaya pembelajarannya itu bermakna. Kemudian prinsip menggembirakan itu melalui aktivitas menerjemahkan makna spiritual menjadi bentuk visualnya. Ini mengaplikasikan dan keterampilan ini, jadi keterampilan anak-anak itu kan suka melukis. Nah, membuat karyanya itu juga yang menggembirakan. Kemudian yang untuk berkesadaran dan bermakna ini terlihat dari aktivitas
Menulis refleksi. Oh, selain kaligrafi, kali ini kalau contohnya seperti ini, apalagi ya? Oh, aku jadi seorang pemimpin yang bagaimana lagi ya? Nah, itu refleksi bagi anak-anak. Nah, ini adapun hasilnya. Hasilnya ini untuk murid dan guru juga, ya Bapak Ibu. Hasilnya untuk murid yaitu meningkatnya motivasi belajar. Terlihat dari bagaimana anaknya itu mampu menerjemahkan, mampu memaknai Asmaul Husna itu sendiri, kemudian terlaksananya DPL keimanan, kreativitas dan komunikasi, kreativitas dari membuat proyeknya, kemudian komunikasi, mereka mengkomunikasikan proyeknya, ini jadi presentasi anak-anak nanti di akhir. Nah, hal yang berhasil yaitu pembelajaran berbasis proyek ini berhasil menumbuhkan motivasi murid dan mampu membidik dimensi profil lulusan yang diharapkan tadi tentang keimanan, kemudian kreativitas dan komunikasinya insya Allah sudah ada di situ. Kemudian tantangannya ini menciptakan budaya disiplin dalam pengumpulan hasil karya sesuai dengan kesepakatan awal. Karena anak-anak itu kan nggak semuanya tepat waktu begitu Bapak Ibu. Masih ada waktunya presentasi, masih ada aja yang belum. Nah itu yang jadi tantangan. Kemudian rencana perbaikannya yaitu menyusun strategi pembelajaran yang mampu mendukung dalam menumbuhkan kesadaran atau sikap disiplin murid terhadap tanggung jawab yang diberikan. Nah, berikut dokumentasi karya anak-anak kami. Itu ya. Sebenarnya kalau PAI yang saya ambil adalah di mana mereka presentasinya ngena ke makna Asmaul Husna itu sendiri. Nah, berikut presentasinya. Ini kok nggak ada suaranya ya? Oh, soundnya juga trouble. Ini waktu mereka presentasi dan menjelaskan makna dari Asmaul Husna yang mereka buat. Ya, jadi dia itu menjelaskan ya. Kemudian sudah selesai. Oh, ini bisa tadi waktu presentasi. Ini jadi mereka presentasi terkait dengan maknanya Asmaul Husna itu sendiri. Nah, demikian ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari perwakilan SMP Rodatul Jannah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Umi Nadifah, Sarjana Pendidikan, di mana anak-anak tidak hanya memahami arti dari Asmaul Husna tapi memaknainya, begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan bisa disampaikan, namun kami batasi karena durasi waktu yang sudah semakin siang, sudah siang ini ya. Kami batasi cukup 2 pertanyaan saja. Barangkali ada yang mau bertanya boleh mengangkat tangan. Oh, tidak ada yang bertanya. Monggo untuk Ibu berkerudung hijau dulu ya. Mohon disampaikan nama, asal sekolah, kemudian ingin bertanya ke narasumber yang pertama atau yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Anissa dari SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Di sini saya ingin bertanya pada materi yang pertama. Dari praktik yang pertama tadi saya tertarik karena berangkatnya dari program unggulan. Kemudian di situ mengambil proyek kurikuler terkait dengan bisnis plan. Yang saya tanyakan adalah yang pertama bagaimana cara menumbuhkan motivasi anak-anak, di mana seperti tadi kan tantangannya terkait perbedaan motivasi juga. Kemudian tren bisnis plan yang anak-anak buat itu apa? Gitu, seperti apa? Apakah hanya di bidang kuliner kah atau mungkin ada yang lain? Gitu. Terima kasih. Oke. Bisa dijawab saja. Oke, dipersilakan Ibu Dia. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Pertama terkait memotivasi semangat anak-anak terkait entrepreneur. Jadi kami di sekolah itu ada program unggulan selain leadership juga ada yang namanya Young Change Maker, agen pembaru muda. Itu
itu sebagai triggernya anak-anak, kita sampaikan bahwa yang change maker itu adalah aksi pembaruan yang dilakukan oleh anak-anak dengan dana mandiri. Jadi anak-anak terjun di lingkungan sekolah yang masih minim, kemudian mereka mencari masalah di situ, kemudian perubahan kecil apa yang bisa mereka lakukan di lingkungan yang ada di situ. Nah, triggernya adalah, tapi nanti kamu melakukan aksi ini dengan mandiri termasuk dari segi pembiayaan. Nah, upaya apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Akhirnya kita tarik, kita geser, ya namanya anak-anak kan tidak bisa langsung dilepas ya. Kita beri muatan-muatan. Di sini ada pelajaran IPS terkait kegiatan ekonomi, kemudian matematika juga ada matematika sosial. Jadi guru-guru itu bukan mengarahkan ya, tetapi menggerakkan anak-anak supaya gimana kalau kantin kelas itu kita ganti dengan jualan. Karena di sekolah kami ada yang setiap hari itu anak-anak giliran jualan. Jualannya itu per kelas sesuai dengan idenya kelas masing-masing. Nah, itu digunakan sebagai hari entrepreneur day. Nah, untuk produk yang mau dijual apa, anak-anak itu bikin angket dulu Bu. Tadi saya berikan contohnya. Jadi anak-anak bikin Google Form. Google Form yang paling disukai anak-anak itu gimana? Mulai dari tes manis asin, makanan atau minuman, kemudian ya ini salah satu Google Formnya anak-anak. Kemudian ada yang pakai wawancara ke teman-temannya, ke kakak kelasnya. Yang paling disukai apa? Memang trennya anak-anak sebagian besar di masalah kuliner, tetapi dari kegiatan bisnis plan ini tidak hanya masalah kuliner Ibu. Ada yang kemarin jualan ada aksesoris ya. Bu Eka ini kayaknya yang tahu. Ada yang jualan aksesoris juga. Ya Pak Yogi juga tahu. Jadi ada yang jualan aksesoris ya, karena mereka membidik peluang semuanya sudah jalan, semua sudah jualan makanan ya. Jadi aku mending bikin aksesorisnya apa? Gantungan kayak gantungannya HP itu yang dirangkai sendiri. Jadi mereka sistemnya pre-order terlebih dahulu gitu. Nah, untuk tren yang disukai anak-anak, memang anak-anak ini jenis menunya sangat berbeda dengan kita jadi Bapak Ibu. Kalau misalnya kemarin itu bikin kayak puding, tapi pudingnya itu toppingnya itu kekinian. Jadi memang trennya adalah sesuai dengan makanan kekinian yang disukai oleh anak-anak. Tetapi kembali lagi semua berangkat dari angket. Jadi dari angket itu diolah anak-anak, kemudian memutuskan produk apa yang mau dijual, dan tidak hanya itu anak-anak menghitung modal, keuntungannya berapa, kemudian harus dijual berapa, itu semua dilakukan oleh anak-anak. Demikian Ibu, ngapunten kalau masih ada yang kurang. Ibu berkerudung hijau. Sudah puas dengan salah satu seperti dari sekolah kami Bu, atau nuwun. Iya, seperti itu Ibu ya. Baik, Ibu Dia ini juga termasuk guru yang menggerakkan program leadership di sekolahnya. Jadi kalau jenengan mau konsultasi, monggo. Ya 24 jam nanti saya kasih nomor WA. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dipersilakan untuk Ibu yang berkerudung merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, saya Ibu Wiwit dari SMP Negeri 6 Sidoarjo. Saya akan bertanya pada Bu Iva selaku pemateri kedua. Tadi Bu Iva selaku guru PAI ya Bu. Selama ini yang saya alami sendiri ya, waktu sekolah, waktu pelajaran PAI itu kalau dilihat dari prinsip pembelajaran yang ketiga bermakna, mungkin sangat bermakna. Berkesadaran kan kita dari kecil sudah ditumbuhkan untuk beragama ya, diajarkan oleh keluarga. Nah, untuk menggembirakan, selama saya sekolah waktu pelajaran PAI itu kadang ketakutan. Nah, ketakutannya itu saat takut untuk suruh menghafalkan surat ini, menghafalkan ayat inilah. Nah, untuk Bu Iva sendiri bagaimana menerapkan ke anak-anak agar prinsip pembelajaran ini bisa terlaksana dalam setiap pembelajaran PAI yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana memberikan pembelajaran yang menggembirakan ya tentang materi PAI.
Bu Wiwit atas pertanyaannya. Ya, memang selama ini kan PAI itu terkenal dengan bosan, ngantuk, takut, hafalan, nah begitu. Nah, alhamdulillah ini ada pembelajaran mendalam ya, sehingga bisa untuk guru zaman sekarang itu menerapkan bagaimana pembelajaran itu tidak monoton, gitu-gitu aja. Nah, khususnya buat guru PAI juga, ini tantangan buat saya. Tadi bagaimana supaya pembelajaran itu menggembirakan, seperti yang saya sampaikan tadi Bu Wi, berdasarkan latar belakang anak-anak yang tadinya begitu, itu saya gimana kalau inisiatif, biasanya guru yang menyenangkan itu kan yang disenangi anak-anak adalah SBDP, prakarya gitu ya. Akhirnya saya mengajak berkolaborasi dengan guru prakarya itu untuk supaya anak-anak, ayo Bu, bantu saya untuk menumbuhkan gitu loh, menumbuhkan juga semangatnya anak-anak seperti halnya ketika di SBDP gitu loh. Akhirnya di pembelajaran seni lukis itu, nah kebetulan ada seni lukis, oh bagaimana kalau kita kolaborasi dengan materi saya Asmaul Husna itu Ibu. Jadi anak-anak saya mengambil mencari tahu bakat minatnya anak-anak dulu. Wah, anak-anak senang gambar, anak-anak senang melukis, suka yang mengaplikasikan langsung. Nah, jadi itu saya melakukan ikir kolaboratif itu bersama dengan guru prakarya itu. Gitu. Jadi sambil mereka memaknai makna Asmaul Husna itu, mereka juga sambil tahu, oh misalkan Al-Ghani itu maha kaya, oh Indonesia ini kan penuh keragaman ya. Nanti saya bikin hiasan kaligrafinya itu terkait dengan kekayaan gitu, kekayaan yang ada di Indonesia, boleh dikaitkan seperti itu. Itu Bu Wiwit. Cukup. Bagaimana Ibu berkerudung merah? Sudah puas? Ya, nanti kalau butuh nomor WA-nya tag saya juga. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab saya rasa saya cukupkan, ya, cukuplah pertanyaan saja. Baik, ini adalah sesi akhir dari kegiatan berbagi praktik baik dari kelas SMP Sidoarjo 2. Mudah-mudahan apa saja tadi yang telah dipaparkan bisa kita adopsi, bisa disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing. Barangkali bisa dipergunakan, diterapkan selama pembelajaran dengan anak-anak di kelas maupun di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya yang cantik-cantik, hebat-hebat, luar biasa. Saya juga terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk berada di sini sebagai moderator. Sebelum saya tutup, karena tadi pembukaannya dengan pantun sekali lagi deh ya. Bantu cakep lagi, Pak Selamat yang kenceng Pak ya, cakep. Cakep Pak. Belum. Siap ya. Pergi memancing di sungai yang banyak air, dapat ikan besar berwarna emas. Berbagi praktik baik sesi 2 sudah berakhir. Semoga ilmunya dapat meningkatkan kreativitas. Sampai di sini, mohon maaf sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Silakan.